Oke, jadi di sini kita akan mulai tutorial kedua untuk membuat sebuah server yang utamanya ini tujuannya untuk menyambungkan web service. Jadi tujuan akhir kita itu nanti ketika kita pakai komputer, kita pakaikan DHCP, dia bakal langsung dapat IP. Setelah itu kalau kita coba buka web browser agak nge-lag, terus kita ketik DNS-nya, jadi nggak perlu ketik IP-nya. Kita go, itu kita bakal ini berhasil. Gimana kita tahu berhasil? Nah, kalau misalnya kita coba google.com, nah ini bisa. Oke, ini hasil jadinya kayak ini. Nanti berarti kita buat sebelah sini. Yang pertama kita perlu itu adalah dua buah router. Di sini kita pakai router PT yang kosongan aja, kosong lah. Terus di sini kita isi pakai port yang ini ya. Ini tuh port buat apa namanya itu? Ya, ini buat fast Ethernet. Jadi kita di sini bakal pakainya itu fast Ethernet, bukan pakai yang gigabit. Kenapa? Nggak tahu. Lanjut. Tambah satu ya mungkin. Satu lagi. Oke, cocok. Sini silang. Oke, sini kita boleh dua. Di sini juga kita isi sama yang tadi yang CFE. Kalau kalian nggak mau mikir, sama aja. Pasang 3. Sebenarnya 2 cukup. Apa 3 biar banyak. Terus di sini masing-masing itu kita kasih satu switch. Di sini saya lebih suka yang ini yang ada 24 TT nya, karena ini berarti dia bisa muat 24. Oke, kasih satu. Nah, ini kita namain, ini itu gunanya buat service, punya dia layanan, jadi namanya service. Misalnya udah, berarti kita bahasa Indonesia aja. Di sini layanan, di sini pengguna. Nah, switchnya ini nanti buat menghubungkan, karena kita bakal pakai 3 server. Jadi yang pertama itu ada, nanti kita bikin server DHCP. Berikut ini DHCP server yang pertama. Server kedua kita bakal bikin itu namanya DNS server. DNS ini gunanya itu buat menerjemahkan IP dari website. Jadi kalau kita masuk websitenya, kita nggak perlu ngisi IP-nya, kita bisa cukup isi nama yang kira-kira DNS saja. Jadi untuk mempermudah aja. Ada switch. Nanti kita untuk contohnya bakal pakai 3 PC. Jangan 3 PC lah, monoton. Kita kasih laptop 1. Misal ini PC yang pertama ini PC dosen. Terus PC yang kedua ini PC ulit. Terus yang ketiga ini laptop gaming, dapur. Kita kasih dalam kurung dapur. Terus kita selanjutnya itu kita menghubungkan. Gimana cara kita menghubungkan ini? Yang pertama, untuk router itu kita hubunginya pakai yang kabel cross. Kenapa? Nggak tahu, soalnya kalau yang router memang banyak. Terus buat router cross switch ini juga punya kabel, dan bisa pakai yang biasa aja. Kalau kalian bingung, kasih yang satu. Yang penting itu dia makan di jalur utamanya. Nah, sambung aja, nggak bisa cepet soalnya saya nggak pakai mouse. Kayaknya masih di gambar udah. Sambungin juga, kita sambungin, pokoknya biar kesambung semua dulu, biar kelihatan kayak ini sebuah jaringan gitu. Padahal belum ada isinya semua. Nah, udah. Jadi kalau kita membuat sebuah jaringan itu paling enak itu pertama kita ngisi itu routernya dulu, karena router ini biasanya yang bakal paling kompleks. Nah, kita isi dari router utama. Jadi kita sampingin dikit biar kelihatan. Yang interface yang terhubung ke router satunya itu adalah interface 0. Jadi kita edit interface 0 nya, kita nyalakan dulu, terus kita kasih IP untuk menghubungkan antar router.
antar router itu biasanya kita pakai IP kelas A, yaitu 10. Nah, untuk nextnya kita bikin dia /30 aja. Kenapa 30? Kenapa kita nggak pakai 2550 atau 2500? Karena nanti itu terlalu banyak portnya terbuang. Nah, itu juga bakal memberatkan router ini. Jadi ya kita manjain dikit lah kita. Terus ini buat yang terhubung ke switch ini nanti kan dihubungkan ke server. Nah, gimana caranya server ini bisa mengirimkan data ke PC lainnya atau router lain? Itu kita buat di sini itu ada gateway. Nah, jadi tadi router ini bisa meneruskan datanya dari server ini bisa meneruskan data lewat router ini karena dia tahu, oh, saya tuh harus ngirim ke gateway-nya dulu. Jadi kita masuk gateway baru dikirim ke router berikutnya. Nah, di sini kita buat subnetnya itu /24. Oke, di router ini selesai, cuma gini doang. Masih ada RIP. RIP-nya untuk menghubungkan jaringan. Jadi jaringan yang kita pakai di sini tadi kan 10.0.1. Nah, kenapa di sini 0? Karena ini tuh melambangkan jaringannya. Jadi dia itu bukan portnya tapi kabel inilah. Nah, terus jadi tambahkan satu lagi. Ini 172.16.0 itu buat yang ke arah switch. Di router satunya sekarang kita setting untuk interface 0 yang terhubung ke router sebelahnya. Jadi kita pakai IP yang kayak ini tadi, cuma kita pakai 2 IP-nya itu nggak bertabrakan. Nah, ini jadi untuk yang ke bawahnya itu nanti kita mau tuh IP-nya bakal jadi kayak gini. Nah, dijadikan sebagai gateway. Jadi nanti IP yang kita kasih dari DSCP itu bentuknya paling nggak kayak gini ya. Nah, ini kita belum hubungkan IP helper karena kita belum setting DSCP servernya. Nah, sekarang waktunya kita setting DSCP server. Pertama kita pakai IP configuration, kita pakai static. Kita buat IP dia 2 karena nanti dia bakal pakai gateway itu IP 1. Nah, kita buat /24 juga. Gateway-nya tadi, gateway-nya itu kita router ini. DNS servernya nggak perlu ya. Kemudian di sini tadi servisnya itu DSCP. Nanti kita fokus ke yang DSCP-nya aja. Kita namain poolnya adalah warnet. Nah, kita nyalain servisnya. Terus default gateway-nya itu ini default gateway yang bakal kita kasih ke komputer nanti. Karena kita mau pakainya kan komputer yang ini. Dan gateway yang dipakai itu router ini. Nah, makanya gateway-nya itu kita pakai gateway yang ada di sini, bukan gateway di router yang terhubung sama server. Lanjut, DNS server ini nanti kita bakal set dia itu di 03 karena ini tadi 1, ini 2, dan ini 3, ini 4. Nah, lanjut kita mau nanti IP-nya jadi 192.168.0 kenapa D2? Karena satunya sudah berputar sebagai gateway tadi biar nggak tabrakan lagi. Ini kita buat 252. Iyalah sih. Terus kita tambah. Nah, kita sudah punya DSCP server. Sekarang kita buat DNS servernya. Di sini tuh kita fokusnya tuh buat IP tertentu. IP nextnya kita ganti jadi /24. Default gateway-nya kita ganti jadi dengan router tadi. DNS server nggak usah karena dia itu DNS server itu sendiri. Kita langsung nyalain servisnya DNS, kita on. Terus nama ini jadi perantara website yang mau kita tuju. Jadi address ini bentuknya itu nanti IP-nya. Terus name ini yang mau kita namain. Kita mau namainnya itu gulu-gulu. Gulu-gulu.com. Biar nggak copyright aja. Nah, terus kita add gulu-gulu.com. Sekarang waktunya kita membuat di web service-nya. Kayak biasa, kita pasang lagi dulu.
servernya kita pakai ini optional juga mau perlu diisi, ini cek aja. Nah kalau sudah HTTP kita coba edit di indeksnya. Nah seharusnya nanti tampilnya kayak gini kalau dia website biasa. Nah di sini kita ubah biar kita tahu kalau ini berhasil. Berarti selamat datang di website bulu-bulu. Kita save, tunggu aja apa-apa, default. Sudah kita sudah setting. Nah sekarang kita tes apakah server sebelum itu kita harus bikin IP helper dulu. Nah cara buat IP helper itu kita lihat apa yang terhubung dari router ke switch yang menuju target. Nah di sini kan itu pakai channel 1, berarti kita masuk ke 1 terus oh 1 0. Nah terus kita buat IP helper ini 72 16. Nah di sini itu kita isi address dari server DHCP-nya tadi. Jadi itu menunjuk ketika kita minta IP kita itu bakal menuju mana 192. Nah ketika ini minta IP nanti dia bakal diarahkan ke sini. Nah jadi ke DHCP server, enter. Jadi sekarang kita tes, kita pakai bis dosen, kita minta IP dari DHCP server. Konsol bisa ulang. Kita tes dulu sudah terhubung di situ. Nah masalahnya di sini karena server ini belum bisa terhubung ke router. Kenapa? Nah kita cari dulu solusinya. Nah ini dia, IP nya masih kosong. Jadi kita buat IP nya yang terhubungan antar router, mungkin terhubungan ke bawah. Nah itu kalau sudah buat kita tes lagi. Nah sudah berhasil. Jadi sekarang harusnya kita sudah bisa minta IP. DHCP minta IP. Nah kita dapat IP. Wah ini cuma buat komputer ini doang, ini pasti settingan yang nggak bisa. Nah, kita coba komputer lain. DHCP bisa. Ini laptop gaming, laptop paling keren nih. Nah bisa. Kalau udah sekarang kita tes buka website bisa apa enggak. Nah tadi kita sudah edit websitenya loh. Kita coba buka dulu.com. Bisa. Oke berarti dulu.com ini belum terdaftar. Tapi berarti melek aja guys. Sudah bisa, tulisannya sudah berubah jadi selamat dulu. Berarti laptop ini bisa menghubungkan dua service. Gak percaya? Nah coba kita ping aja dari laptopnya Dapo ke web service itu integrasi ya. Jadi ini cara untuk membuat itu. Kalau untuk pelajaran Pak Rohidi itu jangan lupa ini dikasih perangan jalurnya ya biar nilainya nggak dikurangin. Ini juga itu 192 168 0 194. Nah terus yang di sini kita kasih aja anti DHCP. Di sini kita kasih 216 00. Selesai. Nah ini kotak kayak biasa. Kita nyalain kalau ini sudah jadi kan warna hijau. Ini adalah hasil akhirnya. Ini tutorial untuk membuat jaringan dengan SMS dan web service. Oh seperti ini.
selesai. Terima kasih.